Shalom semua Jemaat Kedamaian, apa kabar? Luar biasa. Bagaimana dengan keadaan saudara di tempat ini? Di tempat saudara sekarang berada. Sudah lama kita tidak bertemu karena beberapa hal yang membuat kita harus berpisah satu dengan yang lain. Tapi kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Kita berhubungan secara online untuk sama-sama boleh menikmati berkat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita yakin dan percaya Tuhan ada beserta dengan kita semua. Karena kita memiliki kerinduan untuk selalu ada di rumah Tuhan. Kita boleh rindu untuk selalu ada di dalam bait Allah. Oh haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Kita boleh serahkan hati kita, pikiran kita untuk sama-sama boleh menikmati berkat Tuhan. Karena kita memiliki satu hal kerinduan untuk berdiam di dalam rumah Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan satu hal yang ku rindu. Amin. Haleluya, haleluya. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan satu hal yang ku rindu. Amin. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Memuji-Mu, menyembah
dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati. Amin. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Benar Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah di tempat-Mu, adalah sebuah anugerah yang paling indah dalam kehidupan kami Tuhan. Setelah sekian lama kami boleh berada di luar rumah-Mu ya Bapa, kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan. Hati kami memiliki kerinduan yang luar biasa untuk sama-sama boleh bersama dengan teman-teman yang lain menikmati berkat-Mu di rumah-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, dengan fasilitas yang kami miliki, yang Kau berikan dalam diri kami, hikmat-Mu, kami boleh memiliki ilmu, yaitu sebuah internet yang dapat kami gunakan untuk beribadah secara online. Inilah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, di tempat yang jauh sekalipun, kami boleh bersama-sama menikmati berkat-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu, menikmati berkat firman-Mu dalam satu alat, dalam suatu suasana yang sama, ibadah online. Terima kasih Tuhan atas keberadaan kami. Engkau bersama-sama dengan kami di tempat ini, di tempat kami berada masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami boleh menyenangkan-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk masing-masing dari kami dimanapun mereka berada dalam keadaan seperti saat ini. Biarlah mereka boleh tetap dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, tentunya juga Tuhan dalam keadaan sehat tubuh jasmaninya, supaya mereka juga boleh sama-sama menikmati berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, jiwa kami, raga kami, tubuh kami, pikiran kami semuanya saat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Kita boleh merasakan kehadirat Tuhan. Setelah kalau kita rindu, boleh menikmati berkat Tuhan, kita boleh datang ke pelataran Tuhan juga untuk menikmati berkat Tuhan. Datanglah ke baitan Tuhan. Amin. Datanglah Ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hei, hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari datanglah ke hadirat Tuhan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya amin, bahwasanya amin, kasih setianya. Bersyukurlah, amin. Tiba saatnya kita akan mendengar berkat firman Tuhan. Kita boleh katakan pada Tuhan bahwa Tuhan, akulah bejana yang siap dibentuk. Bukankah kita semua adalah bejana Tuhan yang siap untuk dibentuk? Walaupun kita mengalami rasa sakit di saat-saat seperti saat ini, tapi kami semua boleh menyerahkan hidup kami dalam tangan kemurahan Tuhan. Kami siap untuk dibentuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan, biarlah Tuhan juga berkenan atas hidup kami semua. Bagaikan bejana, amin. Kita boleh siapkan hati kita, pikiran kita untuk menikmati berkat firman Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Amin. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana, haleluya. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Aku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama, memuliakan nama, memuliakan namamu.
kami undang hambanya untuk maju ke depan. Shalom, seluruh jemaat GPI Kedamaian, dimanapun saudara dan keluarga berada pada saat ini. Selamat hari Minggu, dan kita masuk kembali di dalam ibadah secara online. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau Allah Roh Kudus yang hadir dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Kami percaya atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah suasana pandemi saat ini. Kami bersyukur bagi setiap keluarga kami yang Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara. Pada pagi hari ini bersama-sama kami beribadah secara online. Kami percaya Tuhan dan terlalu percaya bahwa kasih penyertaan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang, oleh tembok-tembok gereja, tembok-tembok rumah. Tetapi Engkau ada di mana 2-3 anak-anak-Mu berkumpul di dalam nama-Mu. Kami bersyukur atas segala pujian yang boleh kami naikkan. Dan saatnya kami mendengar firman Tuhan. Kami mohon pertolongan dari Roh Kudus sendiri. Karena firman itu berasal daripada-Mu. Hamba memohon hikmat, dan juga anak-anak-Mu memohon hikmat pengertian. Agar kami boleh mengerti, kami boleh percaya dan diberkati. Oleh karena firman Tuhan, ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, apa kabarnya? Saya percaya dalam setiap keluarga kita mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saat ini memang pandemi COVID masih berjalan, di mana kita masih belum bisa beribadah. Kita memasuki minggu kedua di bulan Mei ini. Dan kita terus berharap Tuhan cepat menolong supaya segala sesuatunya boleh cepat kembali seperti sedia kala. Pagi hari ini tema khotbah yang sudah ditentukan adalah karya Kristus yang sempurna. Dan kita sedang mempersiapkan memasuki peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Tentunya karya ini juga yang khotbah ini maksud saya berhubungan dengan apa yang Tuhan lakukan setelah kenaikan Tuhan ke surga. Saya mengambil satu kisah dari kisah para rasul yang cukup terkenal, yaitu tentang Stefanus. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan dalam setiap Alkitab yang ada di tempat kita, dari kisah para rasul 7, ayat 54 sampai dengan yang ke-60. Demikianlah firman Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia.
Kita melihat satu peristiwa dalam kehidupan seorang yang bernama Stefanus atau Stefanos, yang artinya itu adalah mahkota bagi pemenang. Stefanus mengalami suatu ketidakadilan di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Saudara, kita melihat juga dalam kehidupan, kita juga memerlukan pertolongan di dalam dunia yang sudah tidak adil ini. Banyak anak Tuhan memerlukan pertolongan, banyak anak Tuhan yang memerlukan penyertaan, banyak anak Tuhan yang memerlukan pembelaan di dalam kehidupan mereka. Hal ini dialami oleh seorang yang bernama Stefanus. Saya masih ingat cerita seorang hamba Tuhan teman saya yang harus menyertai salah seorang anak jemaatnya yang mengalami kasus yang bukan kesalahan yang disengaja dan harus menghadapi satu pengadilan pemerintah di satu negara yang cukup keras, yaitu di Cina. Teman saya mengatakan, saya bukan seorang pengacara. Tetapi keluarga itu mengatakan, dengan Bapak menyertai ada bersama di ruang sidang dan berdoa, buat kami itu sudah lebih dari cukup. Mereka punya pembela, pengacara, tapi mereka memerlukan orang yang betul-betul bisa menyertai, memahami bersama-sama dengan mereka. Saudara, inilah yang dihadapi oleh seseorang yang bernama Stefanus. Stefanus ini adalah anggota dari 7 orang anggota yang dipilih menjadi para diaken yang pertama, yaitu melayani meja. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul tentang Stefanus, dia adalah seorang yang penuh dengan roh, seorang yang memiliki hikmat yang luar biasa, seorang yang mempunyai kuasa dan dia melakukan banyak mujizat, seorang yang takut akan Tuhan dan melayani sesama, dan dia memberitakan Injil keselamatan bagi orang-orang Yahudi. Semua atribut yang baik itu dia punyai. Tetapi saudara, kita tahu, dia tidak lepas daripada ketidakadilan dunia, bahkan dari para pemimpin agama. Seringkali kita dalam kehidupan ini mengatakan kalau kita ini berhikmat, kita ini penuh pelayanan, kita ini penuh kasih, kita ini melakukan ini dan itu berbagai hal kebaikan. Kita merasa bahwa kita berhak untuk tidak mengalami hal-hal yang tidak kita sukai, yaitu masalah ketidakadilan. Tetapi berkali-kali firman Tuhan justru mengajarkan orang benar seringkali menderita karena orang fasik. Karena kita masih hidup di dunia. Sehingga pertolongan seperti apa yang kita perlukan dari Tuhan supaya kita mampu menjadi pemenang-pemenang. Stefanus difitnah, saudara. Saksi palsu yang sengaja dibuat atas nama agama. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, satu pelajaran, kita tidak akan pernah bebas dari tekanan-tekanan dunia ketika kita ini hidup benar. Justru semakin kita itu benar, kita semakin mengalami tantangan, bahkan penderitaan. Dan oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti firman Tuhan. Bagaimana Tuhan itu berkarya, memberi kita pertolongan, memberi kita kekuatan, sehingga kita ini bisa menjadi pemenang. Sekali lagi saya katakan, menjadi pemenang. Bukan terlepas terhindar dari masalah, tapi kita menang atas masalah yang kita hadapi. Di tengah dunia ini, seperti zaman waktu itu, manusia dengan kekuasaan, dengan uang, bisa memutarbalikkan, menguasai pengadilan, sehingga terjadi keadilan yang palsu di tengah-tengah dunia, dan khususnya terjadi kepada orang-orang yang hidupnya benar. Apa
yang Tuhan perbuat bagi seorang yang bernama Stefanus. Sama juga apa yang Tuhan perbuat bagi orang-orang Kristen yang hidupnya benar, yang berani hidup benar, menentang ketidakadilan. Apa yang Tuhan lakukan? Di mana penyertaan Tuhan? Di mana pembelaan Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan bagi seorang Stefanus yang ada di tengah-tengah pengadilan mahkamah pemimpin-pemimpin agama, yang dikelilingi oleh saksi-saksi palsu, yang dikelilingi orang-orang yang atas nama agama ingin membunuh dia dengan kedengkian yang luar biasa. Dikatakan mereka seperti giginya gemeretak karena mereka benci sekali ingin membunuh Stefanus. Di mana pertolongan Tuhan? Saya merenungkan ini dan saya mendapatkan jawaban di ayat-ayat yang tadi kita baca. Yang pertama yang saya tangkap, ketika Stefanus dalam keadaan terjepit begitu, dia tiba-tiba dikatakan Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Dan dia memandang ke langit. Dan dia melihat kemuliaan Allah. Dan melihat Yesus Tuhan berdiri di sebelah kanan Allah. Bagaimana seorang Stefanus bisa kuat dan berani melayani, bahkan bersaksi dengan berani sekali di tengah-tengah orang yang mengancam kehidupannya? Jawabannya, pertolongan Tuhan itu ada dengan kuasa Allah Roh Kudus yang memenuhi hidup Stefanus. Dan bagaimana Allah Roh Kudus ini bisa hadir dan masuk ke dalam hidup Stefanus dan orang-orang percaya? Karya itu terjadi karena Tuhan mengatakan dengan jelas. Tuhan mengatakan kepada para muridnya, adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab, jikalau aku tidak pergi, penghibur atau comforter itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dalam Yohanes 16 ayat 7. Yesus kemana, saudara? Yesus naik ke surga setelah selesai melakukan tugas pelayanannya. Pribadi anak Allah ini naik ke surga. Dan kemudian pelayanan ini, karya Tuhan ini dilanjutkan dengan turunnya Allah Roh Kudus. Dengan turunnya dia, maka pelayanan fisik Tuhan digantikan dengan pelayanan yang roh, yang ada di dalam setiap hati orang percaya. Stefanus penuh dengan roh. Sehingga Stefanus orang yang berani melayani. Di tengah-tengah tekanan dan ancaman hukuman mati, dia berani. Bukan karena dia nekat. Dia berani karena sang penghibur itu yang memberikan dia kekuatan. Jikalau kita ini hanya hidup taat dan ingin hidup benar, kita mungkin tetap tidak akan mendapatkan kekuatan dari usaha kita. Tetapi oleh karena karya Roh Kudus yang turun setelah Yesus naik ke surga, karya Roh Kudus inilah yang memberikan keberanian, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kasih, dan memberikan damai sejahtera yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera yang aku berikan berbeda dengan dunia. Oleh karena itu, janganlah engkau takut dan gentar. Sehingga Stefanus ini bisa melayani oleh karena Allah menyertai dia. Allah menolong dia. Allah membuat dia mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tentu berpikir, mengapa Allah Roh Kudus tidak membuat dia, menarik dia pergi dari perkumpulan orang yang tidak mengancam dia? Karena ada satu tugas buat Stefanus. Dia harus bersaksi. Dia harus menyatakan kebenaran firman Tuhan.
Seringkali anak Tuhan berpikir, mengapa orang Kristen masuk dalam masalah? Mengapa Tuhan tidak menghindarkan? Karena kita pun yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki sebuah tugas, yaitu menyatakan kebenaran, berani hidup benar, berani bertindak benar, berani menyatakan yang salah-salah, yang benar adalah benar. Karena memang kita harus menjadi saksi kebenaran. Dan untuk itu Tuhan mengizinkan kita masuk dalam berbagai kehidupan yang tidak enak. Banyak pengalaman anak-anak Tuhan yang karena ingin hidup benar, hidup jujur, tidak berlaku curang, justru hidupnya tidak seperti yang dia bayangkan. Sulit mendapatkan penghasilan yang cukup, kadang-kadang sulit mendapatkan pekerjaan, karena dia jujur dan benar. Tetapi Tuhan justru memberikan kita seperti Stefanus keberanian, semangat untuk berani menyaksikan kebenaran Tuhan sampai nyawa menjadi taruhannya. Karena dia memiliki damai sejahtera yang dari Allah. Ketika kita dalam menghadapi pandemi corona, hanya kekuatan Roh Kudus yang membuat kita bisa merasakan damai sejahtera Allah. Bukan karena kita bisa melindungi diri kita dengan kekuatan dan apa yang kita punya. Tetapi damai sejahtera Allah itu apakah sudah ada dan hidup di dalam hidup kita. Bahkan Stefanus itu di dalam tekanan itu saya katakan tadi, berani menjadi saksi Tuhan. Karena memang tugas yang diberikan Tuhan kepada kita dengan pertolongan Roh Kudus, Tuhan mengatakan, jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 15:26. Yesus sudah mengatakan bahwa karyanya dia itu, setelah kenaikannya itu, Roh Kudus membuat kita berani menjadi saksi. Sehingga orang-orang yang tidak membunuh dia itu sampai tersusuk hatinya. Dan mereka tidak tahan, mereka menutupi telinga mereka. Oleh karena kesaksian yang begitu tajam dari Stefanus yang sudah terancam hukuman mati. Tanpa Tuhan Yesus naik ke surga, Stefanus bagaimana bisa mendapatkan pertolongan, pembelaan dan pertolongan Tuhan kalau bukan melalui Roh Kudus yang turun kepada orang-orang benar. Jadi bagaimana Tuhan menolong? Yang pertama adalah Roh Kudus memenuhi hidup Stefanus. Yang kedua, apa yang terjadi dengan Stefanus? Pertolongan apa yang terjadi sehingga dia begitu tegar dan beraninya? Di dalam kepenuhan roh itu, yang kedua, Stefanus melihat kemuliaan Allah di tahtanya. Dan Yesus Kristus, anak manusia dikatakan, berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dia melihat pada saat itu Yesus sedang berdiri di sebelah kanan, bukan sedang duduk. Dia sedang berdiri dan dia melihat Yesus sedang membela Stefanus di hadapan Bapa. Stefanus saat itu menghadapi satu pengadilan manusia yang tidak adil, yang jahat, yang kejam, yang hanya ingin membunuh dan membinasakan dia. Pada saat terjepit saat itu dia melihat ke atas dan dia melihat sebuah pengadilan lagi, pengadilan dari Sang Maha Tinggi, di mana setiap orang akan berhadapan dengan pengadilan itu. Dan dia melihat di tempat pengadilan yang maha tinggi itu, Sang Hakim yang Maha Agung, yaitu Allah. Dia melihat ada seorang Yesus Kristus yang berdiri di sebelah kanan Allah, adalah yang menerima kuasa dan dia sedang membela Stefanus. Ketika dia melihat dua pengadilan itu, maka dia tidak memusingkan kembali tentang pengadilan di dunia.
Dia tahu sedang dihakimi dengan tidak adil. Dia tahu dia sedang diancam. Dia tahu dia sedang difitnah. Dia tahu segala hal yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat atas nama agama itu. Dia mengalami semua ketidakadilan. Dia tidak marah dan berseru dan marah menolak, memaki mereka. Karena dia melihat yang di atas. Ternyata yang di atas tidak marah kepadaku. Yang di atas membela aku. Yang di atas memungkinkan aku akan menghadap Bapa dan aku akan dibenarkan. Itu yang membuat dia berani sekali. Kalau saudara dan saya ada jaminan yang membuat kita akan mengalami pembebasan atau pertolongan, kita berani bertindak. Dan pertolongan yang kita punya bukan di dunia. Pertolongan yang kita punya adalah pengadilan yang ada di dalam kekekalan, yaitu pengadilan bagi setiap manusia nanti. Sehingga kalau kita lihat Stefanus itu tidak takut dan teguh dengan kesaksiannya, karena dia melihat Tuhan Yesus sedang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, Sang Hakim Maha Agung. Yesus sedang membela dia. Oleh karena itu saudaraku sekalian, apa yang kita bisa renungkan? Di tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, orang bisa membeli, orang bisa memutarbalikkan kebenaran dan keadilan, dan kita orang-orang percaya bisa menderita oleh karena itu. Tetapi jangan pernah lupa saudara, setiap manusia yang berkuasa, yang maha kaya, yang miskin, yang tidak punya apa-apa, setiap manusia akan menghadap Sang Khalik. Dalam pengadilan Sang Hakim Maha Agung, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kalau di dunia orang bisa menyembunyikan kesalahan dengan menukar dengan uang, di depan Hakim Sang Maha Agung, tidak ada yang bisa tersembunyi. Di dunia mungkin orang mengatakan dengan perbuatan baik aku bisa mendapatkan kelepasan. Tidak bisa. Hakim di dunia yang bijaksana saja hanya bisa mengurangkan hukuman bagi orang yang salah, dan tetapi dia memiliki hal-hal yang baik, dikurangi, diringankan hukumannya. Hukuman tetap ada. Bagaimana dengan Allah, Sang Hakim yang Maha Agung? Buat dia, perbuatan baik manusia tidak akan bisa mengubah nasib manusia. 1000 kali Anda berbuat baik, 1 kali jatuh dalam dosa, dia akan mengatakan upah dosa adalah maut. Siapa yang bisa membebaskan kita kalau bukan dia yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, dan dia adalah pembela kita. Oleh karena itu saudaraku sekalian, karya Tuhan ini begitu sempurna. Setelah dia naik ke kayu salib, mati menebus dosa, dia bangkit menyatakan dia adalah Allah yang maut tidak berkuasa kepada dia. Dan setelah 40 hari mengajar para murid, dia naik ke surga. Dan ketika dia naik ke surga, Roh Kudus turun. Kita dilayani dengan karya Roh Kudus dalam setiap pribadi di dalam hidup kita. Dan dia yang di surga menyediakan tempat bagi kita, dan dia membela kita. Setiap anak-anaknya yang percaya dan berserah kepadanya, dia bela di hadapan pengadilan yang dilakukan di dalam kekekalan. Dan luar biasanya, kekuatan itulah yang membuat Stefanus bukan hanya diam. Stefanus bukan hanya nyerah rela. Stefanus justru dengan kelegaan yang luar biasa
berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Karena dia tahu, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dia mati menjadi martir. Martir itu pasti menghasilkan sebuah buah karya yang luar biasa. Ketika darah martir itu mengalir, maka ada sesuatu yang terjadi. Dan dia adalah martir yang pertama. Apa yang terjadi? Dikatakan di Alkitab, ada orang yang bernama Saulus yang sedang berdiri menerima penitipan jubah ketika orang melempari dia dengan batu. Saulus pasti melihat, Saulus pasti mendengar doa yang diserukan oleh Stefanus. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka ya Tuhan. Dan ketika kita tahu Saulus bertobat menjadi Paulus dan dia pernah mengatakan, aku orang yang dulu paling jahat, tetapi aku berbuat jahat di luar iman karena aku tidak tahu apa yang dulu aku perbuat. Dia pasti mendengar doa Stefanus dan dia adalah buah pertobatan yang diberikan Tuhan melalui pengorbanan Stefanus. Saudaraku sekalian, kita tidak boleh dengan mudah putus asa ketika kita mengalami berbagai macam tekanan dalam pandemi ini. Karena Tuhan berkarya, ketika engkau di dalam pandemi, Tuhan menyertai dengan Roh Kudus. Dan Tuhan pun sudah mempersiapkan satu jalan keselamatan, yaitu kita diselamatkan karena Yesus pembela kita di hadapan Allah Bapa yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Memikirkan karya-Mu Tuhan, melalui apa yang terjadi dengan Stefanus, kami begitu bersyukur karena Engkau ternyata menjadi penyerta, pembela, penolong bagi orang-orang benar di dunia. Tetapi juga Engkau adalah pembela kami, perantara kami di surga, sehingga setiap orang baik di dunia maupun dalam surga selalu di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya setiap anak-Mu dikuatkan oleh firman ini. Ketika pandemi mereka tidak akan berteriak lagi, mengapa Tuhan? Tapi justru di tengah pandemi ini, biarlah setiap anak Tuhan merasakan penyertaan Tuhan di tengah-tengah segala keterbatasan yang mereka alami. Engkau sudah hadir, Engkau sudah menebus, Engkau sudah dan terus menyertai dan menolong setiap kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah di akhir dari rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Anda semua untuk bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa. Kami boleh menikmati pujian penyembahan. Kami boleh menikmati dan menerima firman-Mu Tuhan. Bapa di surga, sebelum mengakhiri ibadah ini dalam kebersamaan kami secara online, kami satukan hati kami untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tolonglah bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Bapak Jokowi sebagai Presiden, Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, Kapolri, TNI dan seluruh jajarannya,
para kepala-kepala daerah, para gubernur, wali kota, bupati, bahkan perangkat-perangkat yang berhubungan dengan masyarakat, camat, lurah, kepala desa dan sebagainya. Tuhan tolong pakai dan satukan mereka. Beri kekuatan dan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, supaya bangsa ini bisa diatur dengan hikmat yang datang daripada-Mu. Berkatilah hamba-Mu itu Tuhan, supaya Indonesia boleh lepas dari penderitaan oleh karena pandemi ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap keluarga anak-anak-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap mereka. Di tengah-tengah PSBB ini, ada banyak yang tidak bisa kami lakukan. Ada banyak pekerjaan yang terbengkalai. Bahkan ada anak-anak Tuhan yang tidak mendapatkan penghasilan yang dibutuhkan. Kami memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau menolong setiap kepala keluarga. Memberkati mereka. Bagi setiap pasangan hidup, anak-anak dan seluruh anggota rumah tangga. Kami memerlukan pemeliharaan. Yang sakit Tuhan jamah supaya mendapatkan kekuatan kesembuhan. Yang sedang dalam kebutuhan Tuhan bukakan jalan keluar. Dan yang sedang mengalami pergumulan Tuhan memberikan kekuatan karena Roh Kudus menolong. Dan jauhkan kami dari bahaya pandemi ini. Berdoa bagi seluruh GPI Kedamaian, bagi Ibu Gembala dan keluarga. Seluruh hamba-hamba Tuhan dalam tim pengembalaan. Dan hamba-hamba Tuhan yang terus bekerja bersama-sama dengan kami semua. Memberkati seluruh tim online ini. Dan semua anak-anakmu. Pengurus-pengurus. Biarlah semua dalam naungan genggaman tangan kasih-Mu. Kami berdoa juga bagi seluruh lingkungan di sekitar gereja kami. Berkati, lindungi mereka. Jauhkan dari bahaya pandemi corona ini. Supaya benar-benar gereja ini menjadi berkat. Tuhan, Kau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah bekerja untuk tersedianya online, ibadah online ini. Semuanya Tuhan tilik satu demi satu. Tidak ada satupun pengorbanan persembahan mereka yang sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dalam kegiatan. Dan Engkau memberkati kami. Saudara, terimalah berkat-berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa itu. Menyertai saudara sekalian di setiap rumah masing-masing. Dimanapun kau berada. Bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang menjemput kita para saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Besar Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Stay at home, stay safe, dan nikmati persekutuan dengan keluarga di mana Tuhan ada di tengah keluarga Anda. Haleluya.